Bismillahirrahmanirrahim. Abang Ronaldo dan Abang Messi boleh bangga ketika menggiring bolanya. Bapak Haji Rhoma Irama boleh bangga ketika memainkan gitarnya. Akan tetapi, kita sebagai umat muslim harus lebih bangga ketika menjawab salamnya. Maka dari itu, jawablah salam dari saya dengan penuh semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dina wa ja'alal Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullahi uswatan hasanah walil alamina rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqila bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa bi himmati biladina la'alla baldatan thayyibah amma ba'd. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan yang saya sayangi, dan rekan-rekan yang saya cintai. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya bangsa Indonesia saat ini telah merdeka, terbebas dari kebejatan penjajah Jepang dan Belanda. Bahkan hidup kita pun saat ini lebih mulia. Bahkan ada yang bisa bergaya kemana-mana bawaannya barang-barang dari Eropa, HP dari Amerika, baju made in Italia. Maklum, orang kaya. Ya tidak apa-apa, asalkan dibeli dari harta yang halal, bukan dari hasil mencuri, bukan dari hasil korupsi, dan bukan dari hasil menjajah negeri sendiri. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Muhammad Rasulullah, putra Said Abdullah, buah hati Siti Aminah, kaki tangan kota Mekah, benteng pertahanan kota Madinah, yang telah membawa umatnya dari zaman budaya jahiliyah menuju zaman Islamnya, dan yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Dewan juri yang terhormat hadirin rahimakumullah, pemuda dan perjuangan tidak dapat lepas dari perjalanan bangsa Indonesia. Dulu, para pemuda lah yang menjadi gerakan pelopor persatuan di negeri ini. Mereka rela mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan nyawanya demi membela negeri ini dari tangan para penjajah yang keji. Lantas, kita yang hidup di zaman tanpa perang, apakah yang harus kita lakukan, wahai para pemuda? Terkait pertanyaan di atas, izinkanlah saya, seorang dai muda dari pimpinan anak cabang Ibnu IPPNU Kota, yang tampan wajahnya dan baik hatinya, yang insya Allah menjadi juara, untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pemuda yang Berbudaya dan Berilmu yang Mampu Meneruskan Estafet Perjuangan Bangsa Indonesia. Dewan juri yang terhormat hadirin rahimakumullah, kebudayaan adalah suatu hal yang tidak mudah kita ciptakan. Bahkan butuh waktu yang sangat panjang agar dapat dikatakan sebagai suatu budaya. Karena dalam budaya itu sendiri penuh akan cerita dan makna. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjunjung tinggi dan menghargai budaya yang kita miliki. Bahkan kita harus bisa menjaga dan mempertahankannya agar budaya yang kita miliki saat ini tidak hangus akan berjalannya waktu. Seperti yang kita ketahui, Riok Ponorogo yang jelas-jelas budaya asli dari Indonesia saat ini telah diakui sebagai budaya oleh negara lain. Sesungguhnya kita tidak bisa serta-merta menyalahkan negara tersebut. Akan tetapi kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya para pemuda, harusnya sadar bahwa kecintaan kita terhadap kebudayaan saat ini sangatlah rendah. Indonesia tidak butuh generasi pemuda yang malas dan yang tidak mengindahkan derajat luhur bangsa. Akan tetapi Indonesia butuh generasi muda yang berani berpikir, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Karena pemudalah nantinya yang akan menentukan masa depan suatu bangsa. Sebagaimana Syekh Syamsuddin Al-Ghalayani dalam syairnya, beliau berkata, Inna fi yadis syubani amral ummah wa fi aqdamim hayata. Yang artinya,
Sesungguhnya di tangan pemudalah letak suatu umat, dan di kaki pemudalah kehidupan suatu umat. Selain menjadi pemuda yang cinta akan kebudayaan, kita harus menjadi pemuda yang cinta akan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu kita dapat memperoleh apa saja yang kita inginkan. Dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka dengan ilmu. Dalam menuntut ilmu itu sendiri harus didasari dengan rasa ikhlas, sungguh-sungguh dan istiqomah, serta mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, besar harapan kita akan munculnya generasi pemuda penerus bangsa yang berbudaya dan berilmu, yang mampu meneruskan estafet perjuangan bangsa Indonesia. Syekh Syarafuddin Yahya Al-Amriti dalam bait nadhamnya beliau berkata, "Idul fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi." Karena pemuda akan ditinggikan derajatnya berdasarkan kemantapannya. Barang siapa yang tidak memiliki kemantapan, maka dia tidak akan memperoleh kemanfaatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, man jadda wajada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.